Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kompresibilitas serbuk vitamin C. Nama saya Sultan Rizky Ariga dan NIM-nya 1933377. Dan nama saya Diki Chandra, NIM 193300078. Nama saya Sepionita Sari, NPM 19330079. Perkenalkan, nama saya Jian Aulia, NIM 1933080. Perkenalkan, nama saya Risti Tantia, NIM 193308081. Baiklah, di sini saya bersama teman saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama yaitu adalah ascorbic acid atau vitamin C yang digunakan sebagai bahan uji. Yang kedua yaitu sendok tanduk yang digunakan untuk mengambil bahan sediaan. Yang ketiga yaitu gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume bahan sediaan. Yang keempat adalah timbang analitik yang digunakan untuk mengukur massa bahan sediaan atau ascorbic acid. Lalu kelima ada perkamen, digunakan sebagai alas atau wadah bahan sediaan. Keenam, alat tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat hal-hal yang dilakukan dalam praktikum. Dan yang terakhir ada kalkulator, digunakan sebagai alat untuk menghitung bulk density, tap density, dan kompresibilitas. Oke, saya akan menjelaskan tentang SOP uji kompresibilitas serbuk vitamin C. Yang pertama itu siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Siapkan sendok tanduk, serbuk asam askorbat, dan gelas ukur. Yang ketiga, masukkan serbuk asam askorbat ke dalam gelas ukur hingga 100 ml. Lalu keempat, taburkan serbuk ke atas perkamen, lalu timbang beratnya. Dan catat hasil berat timbangan serbuk asam askorbat. Yang kelima, lalu masukkan kembali serbuk asam askorbat ke dalam gelas ukur. Keenam, ketuk gelas ukur sebanyak 10, 500, dan 1250 sehingga serbuk pada gelas ukur padat. Dan catat volume serbuk terakhir dan mulai lakukan perhitungan. Untuk mendapatkan kompresibilitas, kita harus melakukan bulk density dengan rumus yaitu bobot serbuk per volume awal. Setelah melakukan bulk density, kita juga harus melakukan tap density dengan rumus yaitu bobot serbuk per volume setelah diketuk. Setelah melakukan bulk density dan tap density, kita juga harus melakukan perhitungan persenan kompresibilitas dengan rumus yaitu tap density dikurang bulk density per tap density kali 100%. Lalu catat hasil yang didapat dari perhitungan persenan kompresibilitas tersebut. Lalu hasil yang didapat dari uji persenan kompresibilitas tersebut dapat disimpulkan dalam sifat alir bahwa bahan aktif tersebut dapat mengalir atau tidak. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kompresibilitas. Sebelum kita masuk ke perhitungan kompresibilitas, kita akan menghitung terlebih dahulu bulk density. Rumus dari bulk density adalah bobot serbuk dibagi volume serbuk. Langsung saja kita ke perhitungan. Nah, bulk density sama dengan bobot serbuk. Bobot serbuk nilainya 50,5 gram dibagi volume serbuk nilainya 100 ml. Kenapa 100 ml? Karena volume serbuk awal yang diukur dari gelas ukur 100 ml. Nah, 50,5 gram dibagi 100 ml menghasilkan 0,505 gram per mililiter. Setelah kita menghitung bulk density, kita akan menghitung tap density. Rumus dari tap density adalah bobot serbuk dibagi volume serbuk setelah diketuk. Nah, langsung saja kita ke perhitungan. Tap density sama dengan bobot serbuk. Nilai dari bobot serbuk ini adalah 50,5 gram dibagi volume serbuk. Volume serbuk setelah diketuk 1250 kali menghasilkan 78 ml. Nah, 50,5 gram ini dibagi 78 ml menghasilkan 0,647 gram per mililiter. Nah, di sini kita akan menghitung kompresibilitas. Rumus dari kompresibilitas ini adalah
tab density dikurang book density dibagi tab density dikali 100%. Nah, nilai dari tab density ini adalah 0,647 gram per mililiter dikurang 0,505 gram per mililiter menghasilkan 0,142 gram per mililiter dibagi 0,647 gram per mililiter dikali 100% menghasilkan 21,94%. Nah, setelah itu kita langsung saja masuk ke penafsiran hasil. Nah, karena hasilnya 21,94%, kita masukkan ke persenan kompresibilitasnya dari nomor 21 sampai 25%. Otomatis sifat alirannya adalah passable atau agak mudah mengalir. Kesimpulannya adalah hasil yang kita dapat dari kompresibilitas tersebut adalah 21,94%. Nah, dapat kita lihat dari sifat alirannya bahwa vitamin C tersebut agak mudah mengalir. Dan nama saya adalah Timbang analitik yang digunakan untuk mengukur massa timbangan lagi. Dari perhitungan uji persen kompatibilitas M19330079. Tapi mak, ini aku lagi nyanyi video. Untuk menghitung Bull density tab